مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Islam, kembali lagi di channel Cinta Islam. Pada video kali ini, kita akan menceritakan kisah sahabat yang ingin memukul Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Pada suatu hari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta beberapa sahabat membawanya ke masjid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didudukkan di atas mimbar. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta Bilal memanggil semua para sahabat datang ke masjid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai sahabat-sahabatku semua, aku ingin bertanya, apakah telah aku sampaikan semua kepadamu, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah Tuhan yang layak disembah?" Semua sahabat menjawab dengan suara bersemangat, "Benar wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, engkau telah sampaikan kepada kami bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang layak disembah." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Persaksikanlah ya Allah, sesungguhnya aku telah menyampaikan amanah ini kepada mereka." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda lagi, dan setiap apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan selalu dibenarkan oleh para sahabat. Akhirnya sampailah kepada satu pertanyaan yang menjadikan para sahabat sedih dan terharu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya aku akan pergi bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sebelum aku pergi, aku ingin menyelesaikan segala urusan dengan manusia. Maka aku ingin bertanya kepada kalian semua, adakah aku berhutang dengan kalian? Aku ingin menyelesaikan hutang tersebut, karena aku tidak mau jika bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan berhutang dengan manusia." Ketika itu semua sahabat diam, dan dalam hati masing-masing berkata, "Mana ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhutang dengan kita? Kamilah yang banyak berhutang dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Tiba-tiba bangun seorang laki-laki yang bernama Uqasyah. Lalu dia berkata, "Ya Rasulullah, aku ingin sampaikan masalah ini. Seandainya ini dianggap hutang, maka aku minta kau selesaikan. Seandainya bukan hutang, maka tidak perlulah engkau berbuat apa-apa." Maka Uqasyah pun mulai bercerita, "Aku masih ingat ketika perang Uhud dulu. Satu ketika engkau menunggang kuda, lalu engkau pukulkan cemeti ke belakang kuda. Tetapi cemeti tersebut tidak kena pada belakang kuda. Sebenarnya cemeti itu terkena pada dadaku. Karena ketika itu aku berdiri di sebelah belakang kuda yang engkau tunggangi, wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Mendengar yang demikian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Sesungguhnya itu adalah hutang wahai Uqasyah. Kalau dulu aku pukul engkau, maka hari ini aku akan terima hal yang sama." Dengan suara yang agak tinggi, Uqasyah berkata, "Kalau begitu, aku ingin segera melakukannya wahai Rasulullah." Uqasyah seakan-akan tidak merasa bersalah mengatakan demikian. Sedangkan ketika itu, sebagian sahabat berteriak memarahi Uqasyah, "Sungguhnya engkau tidak berperasaan wahai Uqasyah, bukankah baginda sedang sakit?" Uqasyah tidak menghiraukan semua itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta Bilal mengambil cemeti di rumah Fatimah. Setelah mengambil cemeti, Uqasyah menuju ke hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba Abu Bakar berdiri menghalangi Uqasyah sambil berkata, "Wahai Uqasyah, kalau kamu hendak memukul, pukullah aku.
Aku orang yang pertama beriman dengan apa yang Rasulullah SAW sampaikan. Akulah temannya dikala suka dan duka. Kalau engkau hendak memukul, maka pukullah aku. Lalu dijawab oleh Rasulullah SAW, duduklah wahai Abu Bakar, ini antara aku dengan Akasyah. Akasyah menuju di hadapan Rasulullah SAW. Tiba-tiba bangunlah kedua cucu kesayangan Rasulullah SAW, yaitu Hasan dan Husain. Mereka berdua merayu dan meronta, wahai paman, pukullah kami paman, kakek kami sedang sakit, pukullah kami wahai paman. Sesungguhnya kami ini adalah cucu kesayangan Rasulullah SAW. Begitu sampai di tangga mimbar, dengan tegasnya Akasyah berkata, bagaimana aku mau memukul engkau ya Rasulullah? Engkau duduk di atas dan aku di bawah. Kalau engkau mau aku pukul, maka turunlah ke bawah sini. Rasulullah SAW memang manusia terbaik. Rasulullah meminta beberapa sahabat memampahnya ke bawah. Rasulullah SAW didudukkan pada sebuah kursi. Lalu dengan suara tegas, Akasyah berkata lagi, dulu waktu engkau memukul aku tidak memakai baju ya Rasulullah. Tanpa berlama-lama dalam keadaan lemah, Rasulullah SAW membuka bajunya. Kemudian terlihatlah tubuh Rasulullah SAW yang sangat indah. Sedangkan beberapa buah batu terikat di perut Rasulullah SAW. Tanda Rasulullah SAW sedang menahan lapar. Kemudian Rasulullah SAW berkata, wahai Akasyah, bersegeralah dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan murka padamu. Akasyah terus menghampiri Rasulullah SAW. Tangan yang memegang cemeti untuk dipukulkan ke tubuh Rasulullah SAW. Rupanya dilempar cemeti itu sambil terus memeluk tubuh Rasulullah SAW seerat-eratnya. Sambil berteriak menangis, Akasyah berkata, ya Rasulullah, ampunkanlah aku, maafkanlah aku. Mana ada manusia yang sanggup menyakiti engkau ya Rasulullah. Sengaja aku melakukannya agar aku dapat merapatkan tubuhku dengan tubuhmu. Karena sesungguhnya aku tahu bahwa tubuhmu tidak akan dimakan oleh api neraka. Dan sesungguhnya aku takut dengan api neraka. Maafkanlah aku ya Rasulullah. Rasulullah SAW dalam keadaan sakit berkata, wahai sahabat-sahabatku semua, kalau kalian ingin melihat ahli surga, maka lihatlah Akasyah. Semua sahabat meneteskan air mata. Kemudian para sahabat bergantian memeluk Rasulullah SAW. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.